Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ratna Ningsi di materi pembelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Pada kesempatan kali ini, kita masih melanjutkan materi tentang bumi dan antariksa, yaitu mengenai mitigasi bencana. Kita tahu Indonesia merupakan negara yang kaya dan unik yang terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia dilalui oleh Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik dan berada di pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, sehingga menyebabkan Indonesia banyak memiliki gunung api dan dikenal dengan sebutan negara yang dikelilingi gunung api, atau biasa disebut sebagai Ring of Fire. Kondisi ini berdampak pada intensitas bencana alam di Indonesia, tergolong tinggi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, longsor, dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai penduduk Indonesia diharapkan mampu mengetahui jenis dan karakteristik bencana serta dampaknya sehingga dapat melakukan antisipasi dan mencari solusi dalam mengatasi bencana tersebut. Bagaimana caranya? Ya, dengan belajar dan menguasai IPTEK. Semoga dengan mempelajari materi berikut dapat memperoleh pengetahuan yang berharga untuk kita amalkan dalam kehidupan bermasyarakat dan membangun Indonesia tercinta ini. Baik, kita lanjut ke materinya. Apa yang terlintas dalam pikiran kalian ketika melihat gambar ini? Ya, ini adalah gambar letusan Gunung Merapi di Yogyakarta. Dan ini merupakan bencana yang sangat besar yang pernah dialami di Indonesia. Di sini kita akan mempelajari tentang bencana. Yang pertama, pengertian bencana. Bencana atau disaster merupakan fenomena yang terjadi karena adanya pemicu, ancaman, dan kerentanan sehingga menimbulkan terjadinya resiko. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan berdampak psikologis. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga didefinisikan mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gunung, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Untuk kemudian bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit. Dan bentuk bencana yang ketiga yaitu bencana sosial. Adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Jenis karakteristik bencana. Bumi kita adalah planet yang sangat dinamis. Sifat dinamis ini dapat dikenali mulai dari rotasi bumi pada porosnya, revolusi bumi mengelilingi matahari, pergerakan lempeng-lempeng tektonik bumi, arus laut di samudera, serta berbagai fenomena cuaca di atmosfer.
Berbagai fenomena dan lingkungan alam di bumi yang saling berinteraksi dan hasilnya dapat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup di bumi, termasuk manusia. Interaksi antar fenomena pada litosfer, atmosfer, dan hidrosfer dapat menimbulkan dampak yang merugikan, serta mengancam kehidupan manusia sehingga dikategorikan sebagai bencana alam. Pengelompokan jenis bencana alam berdasarkan penyebabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bencana alam geologis. Yang termasuk ke dalam bencana alam geologis, kesatu adalah letusan gunung api. Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material pijar, hujan abu lebat, lava, gas beracun, tsunami, dan banjir lahar. Karakteristik letusan gunung berapi. Biasanya ada tanda peringatan dan dapat diprediksi. Yang kedua, dapat merusak struktur bangunan. Yang ketiga adalah aliran lava dapat mengakibatkan kebakaran. Yang selanjutnya adalah sebaran debu vulkanik dapat menjangkau areal yang luas. Banjir lava dapat terjadi jika disertai hujan. Kemudian di sini ada tingkat isyarat gunung berapi di Indonesia. Berikut adalah tabel status gunung berapi. Untuk warna oranye ini adalah statusnya awas. Nah, tindakan yang diambil adalah menandakan gunung berapi yang segera atau sedang meletus atau keadaan kritis menimbulkan bencana. Letusan pembukaan dimulai dengan abu dan asap. Letusan berpeluang terjadi dalam waktu 24 jam. Wilayah yang terancam bahaya direkomendasikan untuk dikosongkan. Koordinasi dilakukan secara harian. Terus selanjutnya adalah piket penuh. Kemudian yang kedua adalah warna oranye. Warna oranye di sini adalah statusnya siaga. Tindakannya artinya adalah menandakan gunung berapi sedang bergerak ke arah letusan atau menimbulkan bencana. Peningkatan intensif kegiatan seismik. Semua data menunjukkan bahwa aktivitas dapat segera berlanjut ke letusan atau menuju keadaan yang dapat menimbulkan bencana. Jika tren peningkatan berlanjut, letusan dapat terjadi dalam waktu 2 minggu. Sosialisasi di wilayah terancam. Terus kemudian penyiapan sarana darurat, koordinasi harian, dan piket penuh. Kemudian untuk warna kuning ini adalah statusnya waspada. Tindakannya adalah ada aktivitas apapun bentuknya, terdapat kenaikan aktivitas di level normal, peningkatan aktivitas seismik, dan terjadinya vulkanis lainnya. Sedikit perubahan aktivitas yang diakibatkan oleh aktivitas magma, tektonik, dan hidrotermal. Kita lanjutkan penyuluhan, penilaian bahaya, pengecekan sarana, dan pelaksanaan piket terbatas. Untuk warna hijau ini artinya adalah statusnya normal, tidak ada gejala aktivitas tekanan magma, level aktivitas dasar. Yang kedua adalah ini gambar bencana yang kedua, yaitu tanah longsor atau longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun pencampuran keduanya yang bergerak menuruni atau keluar lereng akibat tergantungnya kestabilan tanah ataupun batuan penyusun lereng. Faktor penyebab terjadinya itu antara lain adalah faktor alam. Yang termasuk dalam faktor alam adalah kondisi geologi, misalnya batuan lapuk, kemiringan lapisan, sisipan lapisan batu lempung, struktur sesar dan kekar, gempa bumi, stratigrafi, dan gunung berapi. Terus kemudian iklim juga termasuk faktor alam, yaitu curah hujan yang tinggi. Terus kemudian keadaan topografi, misalnya adalah lereng yang curam. Terus kemudian kondisi air, kondisi drainase yang tersumbat, akumulasi massa air, erosi dalam, pelarutan, dan tekanan hidrostatik. Terus tutup lahan yang mengurangi lahan gletser, misalnya tanah yang kritis. Getaran yang diakibatkan oleh gempa bumi
atau ledakan. Itu semua adalah yang termasuk ke dalam faktor alam. Yang kedua adalah faktor manusia. Faktor manusia di sini adalah pemotongan tebing pada penambangan batu di lereng yang terjal, penimbunan tanah urugan di daerah lereng, kegagalan struktur dinding penahan tanah, penggundulan hutan, budidaya kolam ikan di atas lereng, sistem pertanian yang tidak memperhatikan irigasi yang aman, pengembangan wilayah yang tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat, sehingga RUTR tidak ditaati yang akhirnya merugikan sendiri. Yang terakhir yang termasuk faktor dari manusia adalah sistem drainase daerah lereng yang tidak baik. Selanjutnya adalah bencana gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung berapi, atau runtuhan batuan. Selanjutnya adalah bencana tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yaitu su artinya pelabuhan dan nami artinya gelombang. Secara harafiah berarti gelombang besar di pelabuhan. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang ombak lautan. Jadi tsunami adalah serangkaian gelombang ombak lautan raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Silahkan kalian lanjut ke menyimak video pembelajaran mitigasi bencana yang kedua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.